Hai, assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel saya Alilas Mam. Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke deh Mam dan teman-teman semua, di video kali ini mumpung weekend, di sini saya mau beberes area rumah saya ya. Jadi sebelum beres-beres rumah ini saya udah masak sarapan pagi juga ya Mams, tapi nggak saya videokan karena pas mau saya videokan ternyata listrik di rumah saya pas mati ya. Jadi ya udahlah ya, saya yang saya videokan yang beres-beres rumah aja ya. Oke deh teman-teman semua, jadi ini saya terlebih dahulu mau menurunkan frame foto ya yang ada di meja ini. Jadi rencananya meja buffet ini mau saya pindahin ya posisinya ke dekat jendela yang ada gordennya itu ya Mams, biar bisa merubah suasana aja sih sebenarnya, karena saya seneng aja gitu ya teman-teman untuk memindah-mindahin perabot di rumah saya ya, untuk merubah suasana aja gitu ya, biar di rumah makin nyaman aja ya Mams. Jadi untuk merubah suasana di rumah itu tidak harus dengan barang-barang baru ya teman-teman. Dengan merubah-rubah posisi perabotan yang ada di rumah kita juga sudah bisa ya membuat suasana rumah kita menjadi lebih nyaman aja ya Mams. Jadi seperti saya ini, saya geser-geser lagi ya untuk buffetnya, saya pindahin ke sebelah jendela ini ya Mams. Dan lanjut ini untuk fotonya sekalian aja ya saya lapin ya biar bersih, dan lanjut saya pajang lagi di atas buffet ini ya teman-teman. Kebetulan ini posisi suami pas nggak ada di rumah ya Mams, dan ini tuh buffetnya berat banget ya. Biasanya kalau misalnya ada Pak suami di rumah, ini saya untuk geser-geser buffetnya ini nggak kuat teman-teman. Tapi entah kenapa kalau misalnya Pak suami itu nggak ada di rumah, ini tiba-tiba tenaga energi dalamnya tuh keluar ya. Jadi kuat gitu deh untuk geser-geser perabotan yang berat di rumah. Ya perempuan memang begitu ya teman-teman, di saat situasi yang kepepet yang mengharuskan kita harus bisa, jadinya ya bisa ya. Jadinya energi tenaga dalamnya keluar gitu ya untuk geser-geser perabotan yang benar-benar berat. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk lap-lap frame fotonya udah selesai ya. Dan lanjut ini saya sapu-sapu dulu untuk lantainya ya, karena ada debu juga ya, bekas tadi debu dari frame tadi. Dan lanjut ini untuk bawah meja buffet yang tadi saya sapu-sapu dulu ya biar bersih, karena rencananya di tempat ini mau saya taruh sofa ya teman-teman. Sofa yang dari ruang tamu ini saya pindahin ke sini. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini sofanya juga agak kalah beratnya ya Mams. Jadi saya ini berusaha untuk mengeluarkan sofa ini dari pintu ini ya, apa namanya, dari pembatas ini tuh saya bingung ya gimana ya cara untuk ngeluarin ini sofa gitu ya, karena kan memang bener-bener mepet gitu ya. Dan akhirnya ini sofanya saya merengkan dan akhirnya berhasil deh untuk saya pindahkan ke area ruang keluarga ya. Teman-teman semua, kalian tahu nggak sih, ini sebenarnya kalau misalnya Pak suami ada di rumah, ini tuh saya nggak kuat teman-teman untuk memindahi sofa ini ya, karena berat gitu ya. Tapi ini berhubung Pak suami pas nggak ada di rumah, ini tiba-tiba tuh saya jadi kuat ya. Dan lanjut teman-teman, ini untuk cerminnya saya pindahin juga ya ke sebelah sofanya ini, dan di samping sofanya saya kasih hiasan ya Mams. Dan itu untuk cerminnya juga sekalian aja saya lapin ya, karena berdebu juga dan ada beberapa bercak ya dari tangan-tangan anak-anak saya. Karena anak-anak saya itu biasanya kalau misalnya bercermin itu sambil megangin kacanya gitu teman-teman. Jadi otomatis ada jejak tangan mereka ya di cermin tersebut. Jadi sekalian aja deh saya bersihin ya. Oke deh Mams dan teman-teman semua, kemudian lanjut di sini saya juga mau beres untuk meja belajarnya anak-anak sekaligus meja kerjanya saya ya. Jadi kemarin itu anak-anak baru aja beli botol minum gitu ya, tapi belum ditaruh di tempatnya, ditaruh di meja belajarnya mereka. Jadi tadi untuk botol minumnya saya pindahin ke dapur ya, mau saya taruh di tempatnya.
Dan lanjut lagi teman-teman, di sini saya mau beberes untuk mejanya ini, untuk buku-bukunya kakak dan adik saya pindahin ya di bawah mejanya ya, saya taruh di lacinya biar rapi aja ya teman-teman. Dan lanjut untuk pulpen dan pensil-pensil yang berserakan serta pewarnanya saya taruh di storage ya biar rapi. Teman-teman semua, gimana kalian udah beberes rumah juga kah? Mungkin ada sebagian dari kalian yang lagi mager ya. Semoga dengan melihat video saya beberes rumah ini bisa menjadi motivasi ya buat kalian semua dalam beberes rumah ya. Yang tadinya kalian lagi malas untuk bergerak, untuk beberes rumah, semoga video saya ini bisa menjadi penyemangat ya buat kalian dalam beberes rumah. Ya, siapa tahu setelah lihat saya beberes rumah ini kalian jadi semangat lagi ya untuk beberes rumah. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut ya. Di sini saya mau mengganti sarung bantal yang ada di kasur di depan TV ya. Dan ini untuk spraynya juga nanti mau saya ganti juga teman-teman biar bersih. Karena biasanya saya mengganti sarung bantal dan juga spray ya yang ada di depan TV ini seminggu sekali ya teman-teman. Tapi untuk spraynya saya gantinya nanti aja ya, karena rencananya ini untuk karpetnya mau saya lipat, mau saya sapu-sapu dulu untuk lantainya ya, mau saya sapu, mau saya pel gitu ya biar bersih. Dan lanjut ya teman-teman, di sini saya mau sapu-sapu pakai sapu lidi ya untuk karpetnya. Dan ini saya gulung karpetnya. Lanjut untuk lantainya saya sapu-sapu juga ya teman-teman biar bersih. Teman-teman semua, kalian jangan salfok ya sama foto yang ada di rumah saya, kenapa banyak banget gitu ya. Memang foto untuk di area ruang keluarga ini tuh foto dari anak-anak saya masih kecil ya sampai sekarang. Jadi saya memang senang aja gitu teman-teman untuk mengabadikan momen ya dari anak masih kecil sampai dengan sekarang ya, karena mereka biar bisa melihat pertumbuhan mereka dari masih bayi ya sampai sekarang. Jadi memang untuk foto-foto ini saya sengaja kumpulkan ya di area ruang keluarga, jadi tidak bercecer di mana-mana ya teman-teman, khusus di area ruang keluarga aja. Jadi biar kesannya area ruang keluarga ini lebih homey aja ya, lebih nyaman gitu ya. Dan kemudian lanjut lagi ke beres-beres rumahnya ya. Setelah tadi selesai untuk sapu-sapu area rumahnya, lanjut lagi ini saya pel ya moms. Jadi hari ini tuh saya cuma berdua sama adik Alisa di rumah. Untuk kakak Akila lagi ikut ayahnya ya ke rumah sakit jemput mertua saya, karena mertua saya lagi sakit teman-teman, kakinya lagi cedera gitu ya. Semoga bapak mertua cepat sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke deh mom dan teman-teman semua, kemudian lanjut lagi setelah tadi selesai dipel dan sudah kering, ini lanjut untuk kasurnya. Ini saya ganti juga tadi spraynya ya, alhamdulillah udah selesai. Kemudian lanjut lagi, di sini saya mau sapu-sapu untuk area ruang makannya ya moms. Rencananya habis selesai beres-beres rumah ini dan nanti kalau misalnya suami saya udah balik lagi ke rumah, ini kita mau lanjut melihat perkembangan dari usaha kami ya, karena kami lagi coba jualan ya teman-teman, jualan es teh gitu ya di desa. Kami lagi nyoba bisnis receh gitu teman-teman ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan yang pasti barokah ya, amin ya robbal alamin. Dari dulu memang saya udah punya cita-cita teman-teman, pengen punya usaha gitu ya, tapi masih bingung aja usaha apa gitu ya. Dan di setiap sholat saya selalu berdoa semoga Allah memberikan petunjuknya ya, kira-kira usaha apa yang cocok buat saya dan pak suami. Dan alhamdulillah kemarin itu mendadak gitu ya, kita pengen aja usaha jualan teh. Dan alhamdulillah ini udah berjalan kurang lebih 2 minggu ya teman-teman untuk usaha jualan tehnya. Dan kemudian lanjut lagi teman-teman, ini saya mau beberes untuk area ruang tamunya ya. Jadi ini untuk pajangan yang ada di ruang tamunya ini saya geser sedikit ya, karena tadi kan ini sebelumnya tempat pajangannya di sini ada kursinya ya. Jadi karena kursinya saya pindahin di area ruang keluarga, otomatis kan sebelahnya jadi space-nya jadi banyak gitu teman-teman. Nah ini untuk
pajangannya saya geser sedikit ya. Dan lanjut, ini untuk sarung bantalnya yang ada di ruang tamu saya ganti juga ya teman-teman, biar bersih karena udah lama juga ini nggak dibersihin alias diganti. Biasanya saya beberes rumah full seperti ini kalau misalnya weekend ya moms. Kalau misalnya pas hari kerja gitu saya nggak bisa ya untuk beberes rumah full seperti ini. Jadi bisanya hanya weekend saja ya. Biasanya kalau misalnya hari kerja gitu paling beres-beres rumahnya ya cuma sapu-sapu ala kadarnya gitu ya teman-teman. Paling juga lap-lap biasa aja ya, nggak yang full seperti ini. Dan kemudian lanjut ya moms, ini saya sapu-sapu juga untuk area ruang tamunya ya biar bersih. Dan habis ini nanti juga mau saya pel juga ya teman-teman, biar debunya bisa dihempaskan ya biar bersih. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan ya video Alilas Mom hari ini sampai habis. Oke maaf teman-teman semua, sebelum melanjutkan perjuangan berikutnya ini saya izin minum dulu ya karena memang haus banget ya. Alhamdulillah ini cuaca hari ini lagi panas-panasnya ya, jadi ya lumayan haus banget deh teman-teman. Tadi saya minta tolong sama Ade Alisa untuk ngambilin minuman ya untuk saya minum. Dan kemudian lanjut setelah tadi sapu-sapu, lanjut ini saya pel ya biar bersih, biar debunya bisa kita hempaskan ya, alias lantai jadi bersih. Dan setelah selesai dipel dan alhamdulillah udah kering, ini lanjut untuk karpetnya atau rugnya saya kembalikan lagi ke tempatnya ya. Dan ini dia teman-teman, untuk ruang keluarganya udah rapi ya, udah bersih. Tadi juga udah saya sapu dan saya pel ya. Kemudian lanjut lagi setelah selesai salat zuhur, ini kita berangkat ya menuju tempat dimana saya dan Pak suami jualan es teh ya. Dan ini dia teman-teman penampakan gerobak dari jualan kami ya. Ya walaupun bisnis receh tapi kita senang banget ya, kita bersyukur banget. Semoga bisnis ini bisa berkembang ya dan juga bisa bikin gerobak lagi di tempat yang berbeda. Amin ya robbal alamin. Kemudian lanjut, ini malam harinya kita udah sampai di rumah lagi dan di sini saya mau masak ya untuk makan malam. Untuk makan malamnya saya mau bikin tumis buncis aja dicampur sama wortel dan udang ya, request dari kakak Akila. Ternyata anak saya senang sekali teman-teman kalau misalnya saya masakin tumis buncis udang ini. Jadi dia tadi pas di perjalanan request ya pengen dibikinin tumis buncis udang ini. Dan di sebelahnya saya lagi goreng kentang ya, rencananya mau bikin perkedel kentang gitu teman-teman. Dan ini dia penampakan tumis buncis udangnya udah jadi. Ini tuh alhamdulillah enak banget ya karena memang kita lagi lapar sih ya. Dan lanjut lagi teman-teman, di sini saya mempersiapkan chopper ya untuk menghaluskan kentangnya ya. Tadinya mau saya ulek aja tapi kok rada males gitu ya. Ya udahlah ya pakai chopper aja biar cepet ya moms. Dan lanjut ini saya tambahin telur ya, telur ayam 1 buah, dan saya masukin juga tepung beras ya teman-teman. Dan tak lupa juga dimasukkan penyedap rasa, garam, dan juga merica ya atau lada secukupnya aja ya moms. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Untuk bumbu perkedel kentangnya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih yang saya haluskan ya moms. Dan kalau misalnya rasanya udah oke, baru deh kita bentuk ya. Di sini saya cuma bulat-bulatin aja pakai sendok ya moms. Dan lanjut deh kalau udah selesai, lanjut untuk digoreng. Dan tadi untuk goreng awalannya saya lupa teman-teman, untuk kameranya nggak saya hidupin ya. Alhasil baru udah mau selesai baru deh ini saya sadar ya kalau kameranya belum saya hidupin. Dan ini alhamdulillah untuk makan malam kami udah jadi ya teman-teman. Ini tuh kita udah lapar ya, ini tuh kurang lebih udah jam 7 malam ya kalau saya nggak salah. Kami baru makan malam itu jam 7 malam ya teman-teman. Nah ini dia untuk perkedel kentangnya sama oseng-oseng buncis udangnya ya moms. Kemudian lanjut ya untuk
menu makan malam kami ini saya taruh aja ya di meja makan. Dan itu tadi Pak suami baru aja selesai ya pulang sholat isya dari masjid. Nah ini dia teman-teman, kami cuma makan tumis buncis udang ini sama perkedel kentang ya, dan pakai kerupuk aja. Alhamdulillah dan nikmat banget. Kemudian lanjut lagi, ini saya mau ngambilin nasi ya untuk anak-anak saya dan Pak suami untuk mereka makan malam ya teman-teman. Dan mohon izin kami mau makan malam dulu ya Mam. Selesai makan malam, perjuangan emak-emak ya belum berakhir. Karena memang kita harus beberes untuk area dapurnya ya, karena nanti kalau misalnya nggak langsung diberesin takutnya banyak semut ya. Ini tuh lagi musim semut apa ya teman-teman, di rumah saya tuh kalau misalnya nggak dibersihin sedikit aja tuh kok tiba-tiba muncul semut kecil-kecil gitu deh Moms. Jadi ini harus segera kita beresin ya, kita bersihin, kita lap-lap ya biar semutnya nggak berdatangan. Karena udah geli aja gitu ya teman-teman kalau misalnya sampai semut kecil-kecil itu datang ya. Selain geli juga kalau misalnya gigit kan lumayan sakit ya. Dan kemudian lanjut lagi, saya juga mau lap-lap ya untuk meja dan juga untuk kompornya saya bersihin sekalian teman-teman, keburu nanti mager. Karena memang kalau misalnya habis kerja gitu, habis masak ya, nggak langsung kita beresin, nanti alhasil jadi mager dan alhasil dapurnya jadi tetap berantakan dan kotor ya. Dan kalau misalnya dapurnya udah berantakan dan kotor, alhasil kita jadi malas gitu teman-teman untuk masak, iya nggak sih? Dan lanjut lagi teman-teman, ini untuk dapurnya saya sapu-sapu dan yang terakhir di sini saya mau nyuci piring. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurang-kurangnya. Dan semoga kalian suka dan terhibur ya dengan video saya kali ini. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.